Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nabila dengan NIM B2C021001 dan rekan saya Dwi Cahyaningrum dengan NIM B2C021023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi analisis sintak model pembelajaran wisata lokal. Analisis sintak model pembelajaran wisata lokal ini dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, panduan model pembelajaran wisata lokal. Yang kedua, petunjuk pelaksanaan model pembelajaran wisata lokal. Dan yang ketiga, spesifikasi model. Yang pertama, panduan model pembelajaran wisata lokal, yaitu ada sintak model. Sintak yang merupakan fase-fase atau phasing dari model yang menjelaskan model tersebut dalam pelaksanaannya secara nyata. Joyce dan Weil 1986-2-14. Sintak model dirancang dengan memperhatikan pandangan kognitif, konstruktivistik, behavioristik. Bentuk model pembelajaran wisata lokal adalah wisata lokal informasi atau local tourist information. Pembelajaran tentang potensi lokal daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi, baik penayangan dengan komputer maupun internet. Cara penerapan model pembelajaran wisata lokal diilustrasikan melalui tahapan fase-fase sintaknya. Berikut dipaparkan fase-fase sintaknya. Di dalam tabel ini, fase pertama itu berwisata lokal. Aktivitas guru memfasilitasi atau memberi tugas agar siswa mempelajari potensi baik positif maupun negatif yang ada di web wisata lokal atau potensi lokal yang ada di daerahnya. Aktivitas siswa mempelajari potensi lokal yang ada di daerahnya melalui searching di internet terkait web wisata lokal atau berdasarkan data di wilayahnya. Kemudian fase kedua, pengantar pembelajaran. Aktivitas guru memberi pertanyaan kepada peserta didik tentang apa yang dapat ditangkap, dipahami, komentar, harapan, dan saran terkait dengan potensi lokal daerahnya. Aktivitas siswa peserta didik memberikan komentar, saran, analisis terkait dengan hasil berwisata lokal yang ada di daerahnya. Kemudian fase ketiga yaitu mendiskusikan atau tugas individu tentang masalah atau kasus atau informasi atau penguatan atau kemanfaatan untuk didiskusikan atau dikerjakan. Aktivitas guru memberi tugas kepada peserta didik terkait dengan kasus atau peluang atau potensi kemajuan yang ada hubungannya dengan potensi daerahnya, sekaligus sebagai tes formatif pada siswa. Aktivitas siswa peserta didik menyampaikan persoalan atau tuntutan kemajuan atau kebutuhannya terkait dengan potensi daerah. Kemudian fase yang keempat, diskusi kelompok dengan berbagai pendekatan pembelajaran berbasis inquiry. Aktivitas guru sebagai fasilitator dalam kegiatan diskusi kelompok, menciptakan situasi kondusif. Aktivitas siswa berdiskusi terkait tugas yang diberikan oleh guru dengan problem solving, case study, PBL, dan lain-lain. Fase yang kelima, memplenokan atau mempresentasikan. Aktivitas guru melakukan formatif pada saat presentasi, mencatat hal-hal yang perlu untuk diberi penekanan. Tugas individu dikumpulkan atau dipresentasikan. Aktivitas siswa mempresentasikan kerja hasil diskusi kelompok atau individu. Kemudian yang terakhir fase ke-6, kesimpulan dan penutup. Aktivitas guru mengevaluasi hasil kegiatan diskusi, memberi penguatan dan memperjelas, siswa menyusun kesimpulan, kemudian guru memberi reward sebagai penghargaan terhadap prestasi kelompok atau individu. Aktivitas siswa memberi tanggapan, meresum, melakukan perbaikan, dan mencatat. Kemudian siswa mendapatkan pemahaman, nilai karakter, dan keterampilan terkait dengan potensi daerahnya. Kemudian sistem sosial model.
Sistem sosial merupakan kondisi atau situasi atau aturan yang berlaku dalam suatu model pembelajaran. Dapat juga dikatakan sebagai pola hubungan atau komunikasi antara guru dengan siswa dalam proses pembelajaran. Terdapat 3 pola komunikasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan interaksi dinamis antara guru dan siswa, yaitu yang pertama, komunikasi sebagai aksi atau komunikasi satu arah. Kemudian yang kedua, komunikasi sebagai interaksi atau komunikasi dua arah. Kemudian yang ketiga, komunikasi transaksi atau komunikasi banyak arah. Kemudian ada prinsip reaksi model. Prinsip reaksi adalah pola kegiatan yang menggambarkan respon guru yang wajar terhadap siswa, baik secara individu dan kelompok maupun secara keseluruhan. Menggambarkan bagaimana seharusnya guru memandang, memperlakukan, dan merespon siswa. Prinsip reaksi berkaitan dengan teknik yang diharapkan oleh guru dalam memberi reaksi terhadap perilaku siswa selama kegiatan pembelajaran seperti bertanya, menjawab, menanggapi, mengkritik, melamun, mengganggu teman, kurang serius, dan sebagainya. Kemudian ada sistem pendukung model. Sistem pendukung suatu model pembelajaran adalah hal-hal yang dapat mendukung tercapainya tujuan pembelajaran dalam menerapkan model pembelajaran wisata lokal ini. Hal-hal yang dimaksud adalah sarana, bahan, perangkat, dan alat bantu atau media. Kemudian yang terakhir ada dampak instruksional dan dampak pengirim model. Penerapan suatu model pembelajaran diarahkan untuk menopang pencapaian secara optimal sasaran atau tujuan pembelajaran yang telah diterapkan. Bahkan pada prinsipnya, penggunaan model harus berupaya mensinergikan semua komponen model ke dalam usaha mencapai tujuan pembelajaran. Dampak dari pembelajaran ini adalah diharapkan siswa dan guru memiliki kepedulian yang sama tentang potensi daerah, memiliki motivasi untuk meningkatkan kemanfaatannya bagi kehidupan siswa, serta mendorong siswa untuk memecahkan dan mengoptimalkan fungsi dari potensi daerah yang ada. Guna tercapainya pembelajaran, maka diperlukan perangkat pembelajaran seperti silabus, RPP berbasis wisata lokal, penilaian berbasis wisata lokal. Paling utama adalah materi yang tertuang dalam web wisata lokal dan poster serta produk yang ada dan terpasang di ruang kelas. Kemudian yang kedua ada petunjuk pelaksanaan model pembelajaran wisata lokal. Yang pertama ada tugas-tugas perencanaan. Ciri utama pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran wisata lokal adalah belajar secara kelompok atau klassikal untuk menyelesaikan masalah atau informasi melalui kerjasama siswa secara kooperatif. Karena itu, guru perlu membuat perencanaan secara rinci tentang pertama, perangkat pembelajaran melalui ketersediaan RPP yang telah disusun. Yang kedua, mengangkat informasi aktual atau masalah atau kasus yang relevan. Yang ketiga, menyusun mind mapping terkait materi yang harus dikuasainya. Yang terakhir, ketersediaan materi pendukung web wisata lokal dan poster, serta materi lain yang mendukung. B. Pengorganisasi kelas. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Pada pertemuan sebelumnya, guru meminta kepada siswa berwisata lokal sesuai dengan wilayahnya melalui wisata lokal informasi atau web atau pengamatan terkait potensi yang ada di daerahnya. Siswa diminta untuk mempelajari materi wisata lokal baik yang ada di web atau potensi yang ada di wilayahnya terkait dengan materi yang akan diberikan pada pertemuan yang akan datang. 2. Guru memberi pertanyaan kepada peserta didik tentang apa yang dapat ditangkap, dipahami, komentar, harapan, dan saran terkait dengan potensi lokal daerahnya. Potensi daerah baik kelebihan dan kekurangan dapat dijadikan sebagai sumber dan laboratorium pembelajaran. 3. Guru memberi tugas kepada peserta didik terkait dengan kasus, peluang, potensi, kemajuan yang ada hubungannya dengan potensi daerahnya. 4.
Guru sebagai fasilitator dalam kegiatan diskusi kelompok. Peserta didik berdiskusi tentang kasus, persoalan, kemanfaatan, penguatan yang harus terkait dengan potensi lokal daerahnya. Guru membantu mengarahkan agar siswa dapat mengerjakan tugas sesuai yang dikehendaki. 5. Guru melakukan formatif pada saat presentasi. Mencatat hal-hal yang perlu untuk diberi penekanan. Siswa menyampaikan laporan atau mengumpulkan tugas yang diminta oleh guru. 6. Guru memberi penguatan atau memperjelas atau menggarisbawahi laporan atau tugas dari siswa. Guru membimbing siswa agar dapat membuat kesimpulan atau meringkas materi pembelajaran yang sedang dibahas terkait dengan potensi lokal daerahnya. C. Penilaian dalam model pembelajaran wisata lokal. Penilaian yang dimaksudkan dalam model pembelajaran wisata lokal ini diutamakan melalui tes formatif yang dilakukan oleh guru pada saat proses pembelajaran. Tes juga bisa dalam bentuk tes paper and pencil, penilaian kinerja atau performance assessment, dan afektif siswa, portofolio atau dalam bentuk tugas kelompok. Model pembelajaran wisata lokal memiliki spesifikasi sebagai berikut. Materi dari model pembelajaran wisata lokal adalah potensi daerah yang dikemas dalam bentuk web dan dapat dikuatkan dengan pengamatan atau pengalaman terkait dengan potensi lokal daerahnya. Prosedur penggunaan model pembelajaran wisata lokal yang disusun secara rinci dan sistematis untuk memberi kemudahan bagi pengguna. Model pembelajaran wisata lokal ini telah dikembangkan dan diimplementasikan pada SD, SMP, SMK, dan SMA. Model pembelajaran wisata lokal ini masih berorientasi pada sekolah di mana internet masih terjangkau. Untuk sekolah yang ada di daerah yang internet belum terjangkau, melalui pengamatan, pengalaman, kasus lapangan yang ada terkait dengan potensi lokal daerahnya. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.